Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Winda Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing influencer. Jadi simak baik-baik ya guys. Let's go. Marketing influencer. Definisi marketing influencer. Marketing influencer adalah strategi pemasaran di mana merek bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh dan kehadiran yang signifikan di media sosial atau industri tertentu yang dikenal sebagai influencer untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada audiens mereka. Dalam marketing influencer, influencer tersebut digunakan sebagai penghubung antara merek dan konsumen, memanfaatkan kepercayaan dan keterikatan yang dimiliki oleh influencer dengan audiens mereka untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Analisis marketing influencer. Analisis marketing influencer melibatkan penelusuran berbagai aspek dari strategi pemasaran ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan penggunaan influencer untuk mempromosikan merek atau produk. Berikut adalah beberapa poin analisis yang relevan. Untuk kekuatan, kepercayaan dan otoritas, influencer sering memiliki kepercayaan yang tinggi di antara pengikut mereka, yang memungkinkan mereka mempengaruhi keputusan pembelian. Tetapi koneksi emosional, hubungan yang terbang antara influencer dan pengikutnya memungkinkan merek untuk memperoleh akses ke audiens yang terlibat secara emosional. Terus ada konten berkualitas tinggi. Influencer seringkali menghasilkan konten yang menarik dan relevan, yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan konsumen. Untuk kelemahannya, di sini ada ketergantungan pada influencer. Merek mungkin menjadi terlalu tergantung pada influencer tertentu, dan jika influencer tersebut mengalami masalah atau kontroversi, hal itu dapat berdampak negatif pada citra merek. Terus ada biaya yang tinggi. Beberapa influencer dengan pengikut yang besar dapat meminta bayaran yang tinggi untuk bekerja sama dengan merek yang mungkin tidak terjangkau bagi semua merek. Terus ada juga keterbatasan kontrol. Merek mungkin memiliki keterbatasan dalam mengontrol konten yang diproduksi oleh influencer, sehingga menghadirkan risiko terkait dengan pesan yang tidak sesuai dengan merek atau tidak konsisten. Untuk peluang, yang pertama ada jangkauan yang luas. Marketing influencer memungkinkan merek untuk mencapai audiens yang luas, terutama di platform media sosial yang populer seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi. Kolaborasi dengan influencer dapat membuka pintu untuk ide-ide kreatif dan inovatif dalam kampanye pemasaran, yang dapat membantu merek membedakan diri mereka dari pesaing. Terus ada peningkatan kesadaran merek. Marketing influencer dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, terutama di kalangan audiens yang mungkin tidak terjangkau melalui metode pemasaran tradisional. Yang keempat ada ancaman. Yang pertama ada kredibilitas yang tidak otentik. Jika kampanye pemasaran influencer tidak dilakukan secara otentik, hal itu dapat merugikan citra merek dan kredibilitas influencer. Terus ada risiko reputasi. Jika influencer terlibat dalam perilaku yang kontroversial atau tidak etis, hal itu dapat mencoreng reputasi merek yang bekerja sama dengannya. Yang terakhir ada perubahan dalam algoritma platform. Perubahan algoritma pada platform media sosial dapat mempengaruhi jangkauan dan keterlibatan konten influencer, yang dapat berdampak pada efektivitas kampanye. Jadi melalui analisis yang cermat terhadap faktor-faktor di atas, merek dapat membuat keputusan yang lebih informan tentang apakah dan bagaimana menggunakan marketing influencer dalam strategi pemasaran mereka, dengan mengoptimalkan penggunaan influencer untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Proses marketing influencer.
Proses marketing influencer melibatkan serangkaian langkah yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengidentifikasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan influencer untuk mempromosikan merek atau produk kepada audiens mereka. Berikut ada rangkaian umum dari proses marketing. Yang pertama ada penetapan tujuan. Langkah pertama dalam proses ini adalah menetapkan tujuan yang jelas untuk kampanye marketing influencer. Tujuan ini dapat berupa peningkatan kesadaran merek, peningkatan penjualan, atau peningkatan keterlibatan konsumen yang harus terukur dan terkait dengan tujuan pemasaran keseluruhan. Identifikasi target audiens. Perusahaan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi target audiens yang tepat untuk kampanye marketing influencer. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik demografis, perilaku, dan minat dari audiens yang relevan dengan merek atau produk. Yang ketiga, pemilihan influencer berdasarkan target audiens yang telah ditetapkan. Perusahaan memilih influencer yang sesuai dengan profil audiens mereka. Kriteria seleksi dapat mencakup jumlah pengikut, demografi pengikut, keterlibatan, relevansi niche, dan kualitas konten influencer. Yang keempat ada negosiasi dan kolaborasi. Setelah influencer dipilih, perusahaan melakukan negosiasi dengan mereka untuk menetapkan persyaratan dan detail kerjasama. Ini mencakup pembahasan tentang bentuk pembayaran, misalnya bayaran tunai, produk gratis, atau kompensasi lainnya. Jadwal konten, pesan merek yang akan disampaikan, dan metrik kinerja yang akan diukur. Yang kelima ada pengembangan konten. Perusahaan bekerja sama dengan influencer untuk mengembangkan konten yang relevan, menarik, dan sesuai dengan merek. Konten ini bisa berupa unboxing, ulasan produk, tutorial penggunaan, atau konten kreatif lainnya yang menarik bagi audiens influencer. Yang keenam ada pelaksanaan dan publikasi. Influencer mempublikasikan konten yang telah disetujui ke platform mereka seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau blog mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai format konten, termasuk posting, gambar, video, story, atau blog post sesuai dengan preferensi dan keahlian masing-masing influencer. Yang ke-7 ada pemantauan dan pengukuran kinerja. Perusahaan memantau kinerja kampanye secara terus-menerus menggunakan metrik kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini bisa meliputi jumlah tayangan, tingkat keterlibatan, jumlah klik, atau konversi langsung yang berasal dari kampanye influencer. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, perusahaan melakukan evaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan di masa depan. Hal ini membantu perusahaan untuk belajar dan berkembang dari setiap kampanye influencer yang dilakukan. Dengan mengikuti proses marketing influencer yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan, perusahaan dapat memaksimalkan potensi kolaborasi dengan influencer untuk mencapai hasil pemasaran yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan konsumen mereka. Untuk contohnya di sini ada Nike dan atlet terkenal. Nike telah lama menjalin kemitraan dengan atlet-atlet terkenal sebagai bagian dari strategi marketing influencer mereka. Merek ini sering bekerja sama dengan atlet-atlet top seperti LeBron James, Serena Williams, atau Cristiano Ronaldo untuk mempromosikan produk-produk mereka melalui kampanye iklan, acara peluncuran, atau konten digital. Kolaborasi dengan atlet-atlet ini membantu Nike untuk menyampaikan pesan tentang semangat atletik, inspirasi, dan keunggulan, sambil memperkuat hubungan merek dengan audiens mereka. Segitu saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.